Dia sudah resmi bercerai. Aku bahagia mendengar kabar itu. Akhirnya ia bisa terbebas dari keluarga toksik dan membuatnya selalu menderita. Setiap kali Nara datang ke apartemenku dengan raut wajah sedih, membuatku selalu ingin memukul wajah laki-laki brengsek yang sangat tega menyakitinya. Dan terlebih hal menyakitinya adalah karena mertua dan selingkuhan suaminya. Sampai sekarang aku masih saja heran, kenapa banyak laki-laki yang mau berselingkuh. Apa satu saja tak cukup? Bagaimana cara mereka membagi waktu? Aku selalu saja berdoa agar terhindar dari sifat serakah tersebut. Ibuku pernah berpesan, bahwa tak boleh menyakiti seorang wanita, cukup beliau saja yang pernah disakiti oleh ayahku. Kedua orang tuaku bercerai karena ayah yang berselingkuh. Ia memilih wanita lain yang juga memiliki seorang anak laki-laki. Aku terpaksa ikut dengan ibu karena ayah lebih memilih anak dari wanita selingkuhannya. Jika waktu itu disuruh memilih, aku juga akan memilih ikut dengan ibu. Butuh seseorang untuk menguatkannya, dan aku jelas tak tega meninggalkan dan melihatnya mencari nafkah seorang sendiri. Untung saja ibu memiliki bisnis pakaian, beliau pandai mendesain baju dan memiliki brand tersendiri. Meski tak sebesar Dior atau Gucci, tetap saja hal itu mampu membuat kehidupan kami tak kekurangan. Ayah bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang properti, jabatannya cukup tinggi sehingga ia memiliki banyak koneksi. Mungkin karena itu, ia tiba-tiba menjodohkanku dengan anak relasinya. Mungkin saja ayahku juga menjadikanku sebagai jaminan. Seperti cerita dalam sinetron. Beberapa hari yang lalu, setelah gadis yang bernama Clara datang menemuiku, aku juga langsung menghubungi ayah dan mengajaknya berbicara secara langsung. Aku tak suka diatur dan tak suka diperintah olehnya. Dia tak boleh seenaknya menjodohkanku pada orang lain. Dia tak ada hak untuk itu. Tumben kau datang menemuiku. Ada keperluan apa? Ayah tersenyum. Entah itu senyuman yang tulus atau hanya senyum penuh kepura-puraan. Apa maksud ayah tiba-tiba menjodohkanku dengan anak SMA? Apa ayah benar-benar putus asa sehingga menjodohkanku dengan anak bau kencur? Ayah terlihat berpikir, apa kau menginginkan orang lain? Kau tak berselera dengan anak kecil ya? Ia tertawa. Aku mulai tak senang. Jangan mencoba untuk menjodohkanku dengan orang lain. Ayah tak berhak mengatur hidupku. Aku benar-benar muak dengan orang tua di hadapanku ini. Sejak dulu ia selalu saja mengatur dan memintaku untuk mematuhi segala kemauannya. Mulai dari pemilihan sekolah, pemilihan jurusan bahkan impian saja aku harus mengikuti keinginannya. Ia tak suka dengan mimpiku, katanya tak berguna jika tanganku hanya bisa menggambar sesuatu yang tak berguna. Padahal sekarang buktinya aku berpenghasilan. Uang itu tak hanya berasal dari gaji menjadi pegawai kantoran saja. Menghasilkan uang bisa didapat dari banyak kerjaan. Apa kau memiliki kekasih, atau setidaknya gadis yang kau cintai? Jika kau memilikinya kau harus memilih gadis yang setara dengan kita. Bibit, bebeit, bobotnya harus diperhatikan sedetail mungkin. Cukup ayah, aku bukan mencari seorang karyawan, aku mencari seseorang yang mampu membuatku bahagia. Untuk apa mencari pasangan yang seperti itu, tetapi ujung-ujungnya menyakitkan, suka selingkuh dan juga arogan. Aku jelas menyindirnya. Kau menyindirku. Raut wajahnya berubah masam. Tidak, aku tak menyindir siapa-siapa. Jika ayah merasa tersindir, aku minta maaf. Rahang ayah mengeras, aku tahu beliau sedang menahan amarah. Kau masih marah. Selama ini aku tak pernah lupa, bagaimana ayah membuang kami. Maka dari itu, ayah tak perlu repot-repot mengurusi kehidupan pribadiku. Apalagi sampai menjodohkanku. Aku sudah dewasa dan bisa memilih pasangan sendiri. Ayah urus saja anak. Ayah yang lainnya. Aku berdiri dan berjalan meninggalkan ayah. Aku tak akan membiarkanmu menikah dengan gadis biasa, geramnya membuatku melanjutkan langkah yang sempat terhenti. Yang penting aku sudah mengatakan untuk tidak lagi mengganggu urusan pribadiku. Kulirik arloji yang melingkar di pergelangan. Hadiah ulang tahun dari seseorang yang akhir-akhir ini sangat berarti bagiku. Getaran ponsel menyadarkanku bahwa ada seseorang yang menungguku di suatu tempat. Kau sudah lama? Tanyaku lalu duduk di hadapannya. Tidak, baru 10 menit yang lalu, jawabnya kemudian mendengus kesal. Kau dari mana saja? Aku menemui orang lain tadi, untuk membahas masalah pekerjaan. Aku terpaksa berbohong. Tak mungkin kukatakan bahwa aku menemui orang tuaku dan memintanya untuk membatalkan pertunangan yang terdengar sangat tak masuk akal.
Apa kau menemui gadis SMA itu? Ia membekap mulut menahan tawa. Aish, mengapa kau membahasnya? Selera makanku hilang. Aku berpura-pura marah. Lah, kau marah. Padahal kan memang kenyataannya seperti itu. Ia mendelik dan meminum jus alpukatnya. Minuman itu adalah minuman favoritnya. Aku tidak akan mau dijodohkan. Aku mencintai orang lain. Aku menatapnya dan ia segera menunduk. Satu hal yang sangat kusukai saat dia mulai bersikap malu-malu seperti itu. Kau mencintai orang lain. Kasihan sekali Clara. Ia harus ditolak sebelum memulai hubungan denganmu. Kukerutkan alis heran. Gadis ini berpura-pura atau sedang amnesia. Nara, jangan seperti ini. Kau tahu siapa yang kusukai dan jangan berpura-pura tidak tahu. Ia tertawa dan aku meradang dibuatnya. Anara Alfatunisa Zaiba adalah gadis yang kusuka, terlepas statusnya yang kini seorang janda. Ia gadis yang mengingatkan saat aku seusianya. Memiliki mimpi, tapi tidak mendapat dukungan dari sang ayah. Namun, ia tetap berusaha dan mampu membuktikan bahwa penghasilannya sudah sangat memuaskan. Ia kini seorang penulis yang cukup terkenal. Banyak novel yang sudah dipublish. Meski masih menerbitkan beberapa buku di penerbit indie, tetapi itu tak membuatnya putus asa. Nara lebih menyukai menerbitkan buku secara daring, dibandingkan mengirim ke penerbit mayor atau indie. Katanya, penghasilan novel online-nya lebih tinggi dibanding penghasilan di novel yang sudah diterbitkan. Jelas, karena kedua sistem pembayaran sangat berbeda. Makin hari, peminat buku fisik semakin berkurang karena kebanyakan dari mereka lebih merasa praktis jika membaca di ponsel. Bukan berarti peminat buku fisik telah punah. Masih ada segelintir orang yang lebih menyukai membaca novel fisik dibanding melalui ponsel. Nara salah satunya. Gadis itu punya alasan yang membuatku mengangguk-anggukan kepala. Dia sering mengalami vertigo dan tak bisa berlama-lama di depan layar ponsel. Sehingga ia memilih untuk mengoleksi novel fisik dan mencari referensi di sana. Yo, haruskah kita refreshing? Otakku ngebul dan aku lelah selalu berdiam di depan laptop. Aku butuh healing, cicitnya jelas mengeluh. Namanya juga cari dolar. Kamu sendiri yang ngomong kayak gitu, mau cari dolar, nggak apa-apa lelah yang penting duit modal ke Korea bisa tercapai. Aku masih mengingat dengan jelas impian gadis itu untuk pergi ke Korea saat musim semi. Ia sangat ingin melihat bunga sakura. Ah, iya juga, tapi lumayan, aku sudah nabung bab, jadi ada waktu beberapa hari untuk liburan. Akan tetapi, kita kemana? Ia mengerutkan alis memikirkan tempat wisata yang akan dituju. Ancol, TMI, SeaWorld, atau dunia fantasi. Aku memberinya saran. Aku ingin ke sebuah pulau. Memangnya kau berani sendiri? Aku mengejek. Ia menggeleng dan memperlihatkan sebuah cengiran. Sepertinya aku akan mengajak Nina, kalau kamu tidak mau. Aku mengangkat alis, kau mengajakku juga. Aku hanya punya kalian berdua. Jika Nina tak mau, kau harus menemaniku. Aku laki-laki, yang menganggap kamu perempuan siapa? Ia menaikkan suaranya. Ya, masa kamu berani sama aku? Nanti aku macam-macam, gimana? Ia menatapku kesal. Yo, kamu bukan laki-laki seperti itu. Jika kamu mau macam-macam denganku, sudah sejak lama, sejak aku menginap di apartemen kamu, tapi buktinya kamu masih aman. Ya kan tidak ada setan saat itu. Aku masih menggodanya. Aku ingin tertawa saat melihatnya memutar bola mata kesal karena ulahku. Ya sudah, tidak jadi sekalian. Heran deh, ia ngedumel. Hal yang sangat kusukai darinya. Saat ia mengomel dan marah membuat wajahnya terlihat menggemaskan. Hai kak, ketemu lagi kita. Sepertinya kita memang dijodohkan oleh Tuhan. Aku segera menulikan telinga. Bagaimana bisa aku bertemu dengan gadis ini di sini? Nara ke toilet dan bocah ingusan ini malah melihatku di sini. Seragam sekolahnya membuat mataku terganggu. Lagi-lagi aku tak bisa membayangkan jika harus dijodohkan dengannya. Kau baru pulang sekolah. Pertanyaan yang bodoh memang, padahal sudah tahu ia berseragam sekolah di sore hari seperti ini. Otomatis ia sudah pulang, tak mungkin membolos. Ya, aku cukup keren kan, pakai baju seragam. Lucu aja gitu. Hal yang membuatku ilfil, dia terlalu percaya diri. Seakan tak ada celah dari dirinya. Kakak, sama siapa ke sini? Makan bareng teman ya, tebaknya saat melihat porsi makanan yang lebih banyak. Aku datang bersama seseorang. Aku bekerja. Seketika bibirnya manyun dan aku tak peduli.
Mungkin ia kesal karena tak bisa duduk berdua denganku. Clara, baru pulang ya? Nara menyapa Clara dan gadis itu melihat Nara dengan pandangan tak senang. Lah, kok Kak Nara lagi? Teman kerja kakak cuma dia ya? Pertanyaan itu jelas ditujukan padaku. Aku mengangguk, aku bekerja sama untuk membuat komik digital. Berarti aku boleh gabung sama kalian dong, pintanya yang segera kutanggapi dengan kibasan tangan. Kami mau membicarakan soal pekerjaan. Kak, aku lapar dan malas mencari meja lain. Aku nggak suka makan seorang diri. Dia memelas, aku jelas emosi. Kau harusnya mengajak temanmu saja. Jangan mengganggu urusan orang tua. Aku tak mau kalah. Yo, Nara memanggilku. Aku menoleh padanya. Biarkan saja, aku ingin membantah, tetapi mata Nara terlihat kesal dengan sikapku. Baiklah, kau bisa makan di sini. Akhirnya aku menyetujuinya saja. Clara sangat keras kepala dan dia tak akan berhenti merecoki dan memohon padaku. Kak Nara, apa kakak punya kekasih? Tanyanya lagi pada Nara. Sudah jelas anak ini tidak sopan. Tak baik menanyakan tentang hubungan pada orang yang masih asing. Apalagi Nara dan Clara baru 2 kali bertemu dan mereka tak akrab. Jelas, Nara tak suka bergaul dengan anak kecil seperti Clara. Ya, bocah itu jelas sungguh bersikap semaunya. Mungkin karena terlahir dari keluarga kaya, sehingga ia juga semena-mena dan bersikap manja. Tidak, jawab Nara. Ah masa sih, tapi kakak pasti memiliki orang yang disayangi bukan? Ya, aku menyukai seseorang. Siapa? Nara menghentikan aktivitasnya. Ia menyimpan sendok di piring dan fokus kepada Clara. Aku tahu arti tatapan itu, sebentar lagi dia akan mengumpat atau mengeluarkan kata-kata mutiara. Kau seharusnya tak perlu menanyakan privasi orang lain. Aku menyuruhmu duduk di sini karena muak dengan sikapmu yang terlalu seenaknya. Tolong jangan menyamaratakan semua orang yang kau kenal. Orang tuamu mungkin akan menuruti perkataanmu, tetapi orang lain tidak. Katamu ingin menikah di usia 19 tahun. Nara tersenyum sinis. Sepertinya suamimu kelak akan menderita jika istrinya bersikap seperti ini. Clara menunduk. Ia terlihat akan menangis. Sedangkan Nara memasukkan ponsel ke tas dan segera berdiri. Yo, aku duluan. Seketika aku merasa kenyang. Ia berlalu dan pergi meninggalkanku. Berdua, aku ikut, teriakku kemudian mengambil ponsel yang tergeletak di meja. Kak, aku belum makan. Makan sendiri saja, kataku lalu mengejar Nara. Sungguh aku tak peduli dengan bocah itu.